Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman, yuk kita belajar lagi. Persiapan tes online tahap 2, khususnya tes bahasa Inggris rekrutmen bersama BUMN tahun 2024. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, selamat datang dan salam kenal. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku ini. Teman-teman bisa ngeliat nanti sesuai dengan kebutuhan lewat thumbnail yang ada di videoku. Atau kalau misalkan teman-teman pengen spesifik belajarnya bisa melalui playlist biar lebih gampang. Dan kalau belajar khusus untuk persiapan BUMN, teman-teman bisa cari nih teman-teman. Playlist yang judulnya BUMN, FHCE BUMN, Magenta BUMN. Nanti aku akan secara berkala update di sini. Dan teman-teman kalau lagi nyari informasi lowongan pekerjaan, secara berkala nanti juga aku akan share di bagian komunitas. Di sana aku repost informasi loker yang aku peroleh dari teman-temanku, khususnya yang ada di LinkedIn juga teman-teman bisa temukan. Dan kalau ada yang lagi persiapan untuk rekrutmen CPNS 2024 atau nanti ke depan tahun-tahun selanjutnya dan nonton video ini, teman-teman juga bisa cek di bagian video pendek atau video shorts. Di sana aku akan kasih tuh ya latihan-latihan soal berdasarkan histori tes-tes CPNS sebelumnya. Nanti aku juga akan coba siapin di video panjangnya. Nah, teman-teman, untuk rekrutmen bersama BUMN tahun 2023 yang lalu, itu kan tipe soalnya macam-macam ya teman-teman. Ada yang reading comprehension, ada yang grammar dan structure. Nah, di sini pada kesempatan ini, aku pengen ya beberapa videoku ke depan, aku akan banyak bahas tentang reading comprehension, tapi readingnya itu nggak panjang teman-teman. Kenapa? Karena kalau berdasarkan kita berkaca pada rekrutmen bersama BUMN yang tahun sebelumnya, itu tuh kan memang panjang-panjang ya, dan bacaannya itu di dalamnya itu terdapat banyak sekali kosakata yang kita tidak biasa temukan di komunikasi bahasa Inggris sehari-hari. Bahkan beberapa teman yang ada di grup lowongan kerjaku yang berasal dari jurusan bahasa Inggris, sastra Inggris gitu, merasa bahwa ini memang bukan kosakata yang biasa dipakai. Nah, di sini aku pengen ngajak teman-teman untuk tahu menambah beberapa vocab kayak gitu biar nanti teman-teman itu oh ini tuh berarti nanti sinonimnya ke sini. Oh, untuk kayak gini tuh konteksnya ke sini gitu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman terapkan aslinya gimana pasti lebih panjang, tapi paling enggak kalau teman-teman ngikutin rutin video-videoku, nanti pasti akan ada kosakata-kosakata yang teman-teman itu bisa serap. Dan nanti triknya adalah pada saat teman-teman menemukan soal asli, dan misalkan di tahun 2024 ini sama polanya seperti yang tahun lalu, yaitu kosakatanya, khususnya yang reading comprehension ya, gitu kosakatanya sulit, dan teman-teman itu ngelihat soalnya gimana, teman-teman tahu triknya gimana. Memang ada beberapa trik, nggak harus semuanya kita tahu artinya. Paling nggak, misalkan ada suatu pertanyaan, kosakata tertentu, teman-teman cukup ngelihat kalimat sebelum dan sesudahnya, dan kayak gitu teman-teman. Nah, di sini aku pengen teman-teman coba yuk tambah kosakata baru setiap kali teman-teman nonton videoku yang berbeda, gitu ya. Nah, di sini silahkan teman-teman konsentrasi, siapkan catatannya juga boleh. Nanti kalau ada pertanyaan, tuliskan aja di kolom komentar, atau misalkan nanti aku ada yang salah tolong dikoreksi langsung ya. Langsung tulis aja di kolom komentar. Yuk kita masuk ke latihan soal yang pertama, teman-teman. Coba temukan sinonim dari setiap kalimat yang katanya aku garis bawahi. Apa nih sinonim dari erudite? Udah ketemu, teman-teman? Ya, jawabannya adalah B ya, yang knowledgeable. Jadi di sini teman-teman konteksnya itu teman-teman itu kalimatnya adalah dosennya itu sangat berwawasan luas gitu, kayak menguasai bidangnya gitu. Nah, dari pilihan yang ada, ignorant, dual, stupid ini kan lebih ke bodoh-bodoh gitu ya teman-teman ya. Jadi yang benar jawabannya adalah knowledgeable, yang B. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Ini adalah soal yang nomor 2. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Yang mana nih sinonimnya? Udah ketemu jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang B, improve teman-teman. Ameliorate itu sama kayak meningkatkan sesuatu jadi lebih bagus gitu. Produk terbaru dari perusahaan ini diharapkan dapat bukan meningkatkan kayak improve ini, kayak memperbaiki keadaan saat ini kayak gitu.
Oke, ini yang biru-biru ini adalah artinya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat aja. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. The novel's plot is quite convoluted, making it difficult to follow. Kira-kira apa nih teman-teman sinonimnya? Oke, jawabannya adalah yang ya kompleks ya teman-teman ya gitu. Plot alur dari novel ini itu cukup kompleks atau rumit, berbelit-belit, sulit dimengerti gitu. Sehingga sulit diikuti. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan temukan sinonim dari kata yang digarisbawahi. Udah ketemu jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang A ya teman-teman, benar ya. Klise gitu. Jadi pidato politisi itu tuh penuh dengan basa-basi gitu dan kurang kurang original kok gitu, kurang originalitasnya kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya, udah ketemu jawabannya? Ya, jawabannya adalah ya C, restrict gitu. Hukum atau undang-undang baru itu diimplementasikan untuk membatasi aktivitas ilegal di area tersebut, di wilayah tersebut, artinya gitu. Curtail ini artinya adalah restrict, sinonimnya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. The painting's vibrant colors dazzled the spectators at the art gallery. Yang mana nih? Bored, intrigued, blinded, delighted. Yang mana? Ya, jawabannya adalah ya, delighted. Kayak gitu. Jadi membuat kagum, membuat terkesima gitu. Warna-warna yang beraneka ragam, yang cerah itu dari lukisan itu memukau para para penonton di galeri seni tersebut gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya yang nomor 7. The company's decision to downsize will have a significant impact on the economy. Kira-kira yang mana nih? Sinonim dari impact. Simpel ya teman-teman ya. Ya, jawabannya adalah yang A, effect kayak gitu. Jadi pengaruh gitu keputusan perusahaan untuk melakukan perampingan perampingan perusahaan gitu ya akan berdampak signifikan terhadap ekonomi perekonomiannya gitu ya. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Silahkan temukan sinonimnya teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang ya jawabannya adalah yang A, separated gitu. Jadi intinya teman-teman kan mau bilang the artist unique style gitu ya, gaya unik si artis tersebut distinguish her from others in the industry, membedakannya dari orang lain gitu, membedakan itu yang lebih ke terpisah gitu ya teman-teman ya gitu. Dari pilihan jawaban yang ada, yang cocok adalah yang A, separated kayak gitu. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. The museum houses a myriad of artifacts from different historical periods. Silahkan temukan mana sinonimnya. Oke, teman-teman. Jawabannya adalah ya, myriad itu countless ya, teman-teman ya. Banyak sekali kayak gitu. Jadi lebih ke yang C, betul ya. Museum ini menyimpan segudang. Nah, kalau di Indonesia jadi segudang ya, segudang artefak dari periode sejarah yang berbeda. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Silakan teman-teman temukan sinonimnya. The novel's protagonist faces numerous predicaments throughout the story. Apa teman-teman?
Ya, dari pilihan yang ada udah kelihatan ya, yang negatif ada satu. Ya, jawabannya ada problems. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi protagonis novel ini menghadapi banyak kesulitan sepanjang cerita. Kayak gitu. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan temukan sinonimnya teman-teman. The scientist community is constantly striving for innovation in technology. Kira-kira yang mana nih? Ya, innovation. Ya, jawabannya adalah betul yang B ya, teman-teman ya. Progress gitu. Stagnation, regression, retro, malah mundur gitu. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Progress. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. The novel's protagonist is portrayed as a stoic character rarely showing emotion. Jawabannya adalah ini udah ada clue-nya ya teman-teman. Rarely showing emotion. Jarang menunjukkan emosinya. Itu karakter protagonis di novel ini digambarkan sebagai karakter yang stoic karakter itu artinya adalah yang tabah, yang penyabar. Nah, tabah itu bisa diartikan sebagai punya emosi tapi ditahan. Artinya adalah yang A ya teman-teman ya, benar. Ini jawabannya adalah yang A. Emotional dibandingkan dengan yang indifferent, expressive, passionate, dia malah kejauhan gitu. Stoic character itu lebih ke emotional. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. The team's tenacity led them to victory despite the odds against them. Yang mana nih teman-teman? Silahkan temukan sinonimnya. Oke, teman-teman. Bisa dilihat ya, kalau misalkan teman-teman nggak tahu artinya. Laziness, apathy, hesitation, negatif-negatif ya. Gitu. Led them to victory, membawa mereka ke kemenangan gitu ya, keberhasilan. Berarti apa? Determination. Gitu. Jawabannya adalah betul yang B ya. Kegigihan tim membawa mereka meraih kemenangan meskipun ada banyak ya rintangan yang mereka hadapi, yang menghadang mereka. Kayak gitu. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Ayo teman-teman, silahkan coba dihitung berapa kosakata baru yang mungkin teman-teman belum familiar. The comedian's facetious remarks often left the audience in stitches. Yang mana nih? Oke teman-teman. Jadi sebenarnya yang paling dekat itu adalah yang ya sarkastik gitu ya. Facetious itu sebenarnya tuh lebih deket kayak ke humoris gitu loh teman-teman, humorous gitu. Gitu. Jadi jenaka lucu gitu. Gitu. Ucapan jenaka sang komedian kerap membuat penontonnya itu kayak ya heran gitu atau gimana. Cuman lebih ke sarkastik gitu. Karena kadang tuh kan banyak tuh lelucon yang sarkas gitu ya. Tapi nanti kalau teman-teman ada konteks lain, facetious itu lebih deket ke humoris gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. The company's decision to relocate will have a significant ramification on its employees. Yang mana nih, teman-teman? Keputusan perusahaan untuk relokasi akan membawa bla 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 yang signifikan kepada karyawannya. B benefit, advantage, prestasi, konsekuensi. Ya, jawabannya itu adalah yang A, consequence. Jadi konsekuensi gitu ya. Keputusan perusahaan untuk relokasi akan berdampak signifikan terhadap karyawannya, kayak gitu. Gimana teman-teman? Untuk pemanasan latihan soal reading comprehension dengan ya bukan paragraf ya, ini lebih ke kalimat-kalimat. Kira-kira dari soal-soal barusan teman-teman ngerasa gampang atau ngerasa susah? Kalau ngerasa gampang, maka teman-teman level up lagi ke artikel yang lebih panjang.
Teman-teman bisa nonton video sebelum video ini yang aku upload. Kayak gitu. Kalau teman-teman masih ngerasa susah, nggak masalah. Nanti aku akan ada soal-soal terus kayak gini, dikit-dikit kayak gini teman-teman. Kalau berdasarkan soal BUMN tahun sebelumnya, nggak ada yang sependek ini teman-teman. Tapi di sini teman-teman biar paham, kalau per kalimat itu sebenarnya kita bisa pahami. Ingat ya kuncinya, kalau nanti ada reading comprehension, teman-teman panjang gitu, jangan panik dulu, lari dulu ke soalnya, baca pilihannya, disuruh nyari apanya sinonim, antonim, maksud dari paragraf tertentu, masuk dari teks atau apa gitu atau yang ada kata it, he, she gitu itu refers to apa gitu, dah baru lihat ke teksnya. Nah, khususnya kalau yang berkaitan dengan maksud dari ini apa, maksud dari kata ini apa, itu kan berupa sinonim ya, teman-teman. Teman-teman bisa coba artikan kalimatnya kayak begini. Atau kalau dari video yang sebelumnya, teman-teman bisa ngeliat, coba kita latih arti kalimat sebelum atau sesudahnya, kayak gitu. Oke, tetap balik lagi ya, teman-teman ya, berkaitan dengan bahasa Inggris, jangan hanya belajar untuk rekrutmen bersama BUMN. Karena walaupun teman-teman udah paham struktur kalimat, grammar, kayak gitu ya. Kalau misalkan kosakata itu teman-teman juga masih yang basic-basic, belum kaya juga gitu. Kalau misalkan nanti ketemu yang teks yang kosakatanya jarang ditemukan, kayak di rekrutmen BUMN yang tahun sebelumnya, itu berbeda loh dibandingkan dengan 2000 sebelumnya, 2023 itu beda banget kayak gitu. Karena banyak yang kaget ngelihat bahasa Inggrisnya. Nah, entah kenapa aku curiga, ini coba nebak ya, di periode ini juga akan sesusah itu kayak gitu. Makanya yuk silahkan teman-teman perbanyak kosakata, perbanyak latihan. Nanti teman-teman akan punya journey. Dari journey itu teman-teman nanti akan punya sense, punya kepekaan. Jadi nanti oh ini konteksnya kalimatnya positif nih, berarti pilihannya positif. Oh ini negatif berarti negatif gitu-gitu. Nanti akan muncul kepekaan itu. Aku pengen yuk kita belajar bareng biar kepekaannya teman-teman juga akan keluar. Nah, di sini teman-teman aku pengen ngingetin juga ya untuk teman-teman diploma dan sarjana untuk bahasa Inggris ini pembobotannya itu lumayan ya teman-teman ya untuk di tes tahap 2 dia akan ada 80% pembobotan nilainya gitu untuk di periode 2 yang 20% itu ada di learning agility. Dan nanti kalau di total tes online tahap 1 yang kemarin dia akan ada porsi 60% dan yang tahap 2 ini ada porsi 40% kayak gitu. Jadi nanti silahkan teman-teman silahkan update cek secara berkala akun rekrutmen bersama BUMN teman-teman sama emailnya atau nanti teman-teman juga bisa kunjungin tuh sosial medianya FHCI BUMN gitu. Jadi biar teman-teman bisa dapat update informasinya. Paling sementara dari aku itu dulu ya teman-teman ya. Nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akan latihan reading comprehension untuk memperkaya kosakata dan kepekaan teman-teman terhadap kata walaupun tidak familiar dengan artinya. Terima kasih dan sukses selalu.